Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas ya, seandainya teman-teman punya uang 100 juta, khususnya bagi teman-teman yang masih muda ya, paling enggak usia mungkin 25 tahunan ya, baru lulus kuliah, sudah bekerja, sudah punya penghasilan, kemudian punya tabungan 100 juta, itu sebaiknya dibelikan rumah. Jadi 100 juta kan untuk DP ya, bukan untuk beli rumah. Untuk DP rumah, mungkin rumahnya seharga 500-an atau 400-an lah. Kemudian sisanya dicicil selama 10 tahun. Ataukah 100 juta ini kita belikan saham, terus kemudian kita tiap bulan kan masih sisa ya dari gaji kita bisa tabung ya. Jadi kita tidak menyicil rumah, tetapi sebagian kita tabung. Nah, ini kira-kira nanti secara ilustrasi umumnya kira-kira lebih lebih prospek yang mana nih? Nanti silahkan teman-teman cermati ya. Dan saya nanti memberikan gambaran secara umum saja. Jadi semuanya ada kelebihan dan kekurangannya. Nanti silahkan dipertimbangkan dengan kondisi masing-masing ya. Yang jelas membeli rumah itu adalah sesuatu yang sangat berharga ya teman-teman, sangat prospek ya. Karena apa? Harga rumah itu kan tiap tahun naik ya. Misalnya kita beli rumah sekarang harga 400 juta, mungkin 10 tahun ke depan sudah 2 kali lipat ya. Atau mungkin malah 3 kali lipat ya. Karena harga tanah kan naik terus, kemudian harga rumah juga naik terus. Asalkan rumahnya juga dipelihara ya, bukan dibiarkan ya. Kalau rumahnya dibiarkan ya akhirnya rusak, ya harganya juga turun ya, nanti tinggal di harga tanah saja ya, dan itu ruginya cukup besar. Nah, kalau kita pakai asumsi beli rumah ya dengan DP 100 juta, kemudian sisanya itu kita cicil mungkin ya sekitar 4 jutaan lah, kita anggap aja 4 juta. Harga rumahnya kita anggap 500 juta ya. Kemudian kita cicil sekitar 4 juta selama 10 tahun. Jadi setiap bulan kita harus membayar 4 juta untuk cicilan rumah kita itu. Nanti dalam waktu 10 tahun kita sudah punya rumah. Nah, tetapi kita tidak punya passive income. Jadi kan 10 tahun kita nggak punya passive income, tapi kita punya rumah yang harganya mungkin bisa 2 kali lipat atau lebih ya, tergantung kondisi rumah dan kondisi ekonomi global ya, atau ekonomi negara ya. Kalau ekonominya sedang bagus ya harga rumah naik, tapi kalau ekonominya sedang terpuruk misalnya kayak krisis ya harga rumah juga turun ya teman-teman. Jadi itu ya. Nah, kalau kita membeli saham maka yang 100 juta itu kita belikan saham langsung. Nah, kita kan tadi yang rumah kan ada cicilan 4 juta ya sebulan ya. Kita anggap saja kita bisa menabung 2 juta sebulan ya. Anggap aja yang 2 juta itu untuk sewa rumah ya. Misalnya berarti kita nyewa rumah seharga 20 jutaan lah, 24 juta ya, agak di pinggiran lah. Di pinggiran itu 20 juta ke atas itu sudah lumayan lah, sudah layak huni lah, lebih. Apalagi kalau di daerah seperti di Jogja, Solo dan sekitarnya ini kan masih relatif lebih murah. Bukan di kawasan yang elit, yang di pinggiran tapi sudah di perumahan itu sudah lumayan bagus. Berarti kita bisa nabung saham 2 juta ya setiap bulan ya. Nah, nanti saya buat ilustrasi ya, kalau misalnya saham ini dengan 100 juta, maka dalam 10 tahun ke depan jadi berapa? Terus kira-kira dalam dengan menabung saham, jadi tiap bulan kita tabung, itu kita dapat berapa? Dia ada ilustrasinya ya, ini coba kita cek. Apa ini ya? Nah, saham yang kita
belikan ya, paling kita belinya saham-saham yang fundamentalnya bagus ya, seperti saham-saham Big Bang gitu kan, BCA, BRI, Mandiri ya, BRI. Itu kita pakai ilustrasi 20%. Tapi kalau misalnya realitasnya sebenarnya lebih dari ini ya, kayak BCA itu bisa sampai 25% ya. Bank Mandiri bisa sampai 30%, BRI juga hampir 30%. Total sama dividennya ya. Nah, kita pakai ilustrasi yang ini aja lah. Yang moderat, yaitu 20%. Maka di tahun kedua kita punya dana 120 juta. Jadi tahun pertama itu masih 100 juta. Berarti tahun kedua ada 120 juta, tahun ketiga jadi 144 juta. Kemudian tahun keempat 172 juta. Tahun kelima 200 juta, tahun ke-6 248, sampai tahun ke-10 itu 430 juta. Oh, ini tahun pertama ini masih, harusnya tahun pertama ini masih tambah lagi nih teman-teman, masih tambah 20% lagi nih harusnya ya. Nah, tahun pertama ini kan ini belum dihitung ya harusnya. Ya, harusnya 430 juta masih nambah 20%, jadi sekitar 500 juta ya. Jadi setengah miliar ya jadinya. Nah, kalau nabung 2 juta selama 10 tahun, maka kita nabung 240 juta ya. Jadi 240 juta ini dalam bentuk kalau kita anggap tidak ada kenaikan. Tapi kalau kita menabung saham itu kenyataannya ada kenaikan teman-teman. Tapi kenaikannya nggak sebesar ini ya, karena kita nabungnya belinya kan bertahap. Jadi mungkin sekitar 10% ya. Kita anggap aja ini 10% kali 10 udah 100%. 100% dari 240 ini sudah hampir 480 teman-teman. Jadi kita nabungnya itu udah jadi 480 juta ya. Jadi hampir 1 M lah. Jadi 100 juta, kemudian ditambah nabung tiap bulan 2 juta itu udah 100 M. Kalau teman-teman mulai menabung ini umur 25 tahun, maka umur 35 tahun teman-teman punya dana sebesar hampir 1 miliar di saham. Nah, jadi kalau pakai hitung-hitungan ini ya, misalnya total uang yang dihasilkan tuh 670 juta ya. Ini hitung-hitungan yang minimal lah, dianggap minimal ya. Ini kita lompati yang 1 tahun ya, kita pakai hitung-hitungan yang ini aja. Total uang yang dihasilkan 670 juta. Jadi ini masih belum, ini loh ya, yang menabung 2 juta ini nggak ada pertumbuhan sama sekali ya, jadi dibikin minimal ya. Tapi dia tidak punya rumah ya, punya duit di saham nomor 670 juta, tidak punya rumah, masih kontrak atau sewa. Nah, dari dividen sudah bisa untuk sewa rumah kalau mau ya. Anggap aja dividennya yang diperoleh misalnya 15% per tahun. Maka 15% kali 670 juta itu udah 100 juta ya, per tahun. Per tahun udah dapat duit 100 juta ya. Kalau mau ngontrak rumah lah 100 juta itu sudah mewah ya. Ya, saya yakin masih 100 juta 10 tahun yang akan datang tuh masih layak lah. Rumah yang masih layak huni ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau beli rumah pun ya masih bisa ini dari saham ini ya. Karena kalau kita hitung ini yang nabung sahamnya ini 10% dari ada pertumbuhan 10%, ini hampir 1 miliar ini ya. Ada dana hampir 1 miliar. Kalau toh misalnya yang kita ambil lah misalnya 40% untuk DP rumah ya, 10 tahun lagi, maka cicilannya itu sudah bisa didapatkan dari dividen. Jadi kita sudah punya passive income ya, yang mampu membackup biaya kita. Dan itu akan terus ada terus ya, tumbuh terus selama saham yang kita pegang itu tumbuh pendapatannya ya, kita akan dapat terus ya dividennya. Nah, ini kalau dibelikan dividen yang jumlahnya 15% ya. Nah, tapi kalau beli saham yang perbankan ini dividennya mungkin sekitar cuma 7%, tetapi kenaikan harga sahamnya itu setahun bisa sampai 30%. Jadi malah lebih besar gitu kan.
Kalau mau yang dividennya 15% ya sahamnya dibelikan saham-saham sektor pertambangan ya, kayak batu bara dan lain-lain. Nah, kalau teman-teman beli rumah, maka harga rumah dulu misalnya 400 juta, DP 100 juta, cicilan 4 juta selama 10 tahun. Total cicilan selama 10 tahun ya bisa 480 juta ditambah uang muka. Jadi total uang yang kita keluarkan itu 580 juta. Kita dapat rumah, tetapi kita tidak punya passive income. Jadi ya silahkan dipilih teman-teman yang cocok yang mana. Kalau saya, kalau teman-teman masih muda, mending ambil yang atas. Karena apa? Karena kalau kita sudah punya passive income, kita mau beli apa aja bisa ya, termasuk beli rumah, beli apa itu udah bisa ya. Jadi kalau kita total nanti tadi sahamnya itu bisa sampai hampir 1 miliar ya teman-teman. Karena yang nabung sahamnya itu yang 2 juta per bulan itu sudah jadi hampir 480. 480 tambah 430 itu pasti tambah 20% lagi sebenarnya. Karena ini hitungan saya itu cuma 9 tahun itu, bukan 10 tahun. Masih tambah 20% lagi itu bisa jadinya itu bukan 430. Jadi sekitar 400 berapa ini? 480 lebih, hampir 500 teman-teman. 500 tambah 480, hampir 1 miliar dari saham. Nah, kalau kita mau ambil dividennya ya saham yang semula misalnya kita punya BCA ya atau BRI ya, itu dividennya per tahun kan cuman 5% atau 6%. Kalau mau yang besar ya dibelikan saham sektor batubara. Oke, itu dulu teman-teman ya untuk review saham pagi ini ya, sore ini ya. Hari ini hari Minggu ya. Mudah-mudahan memberikan pencerahan ya, khususnya bagi teman-teman yang masih usia muda ya. Usia-usia 20 tahun itu yang baru lulus SMA itu, kalau teman-teman rajin menabung saham, maka 10 tahun ke depan atau 30 tahun saat usia 30 tahun atau 31 tahun teman-teman sudah punya passive income yang luar biasa ya. Passive income yang hampir 1 miliar itu ya udah kalau menurut saya dalam kondisi sekarang itu udah sangat worth it. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.